Pergantian tahun baru 2022 terjadi di tengah merebaknya COVID-19 di Amerika. Kota New York juga membatasi perayaan tahun baru. Lokasi Times Square sebagai pusat tahun baru 2022 juga melakukan persiapan. Ya, ini kita akan segera bergabung bersama tim VOA di New York. Ada Naratama Rukmananda. Ini di Times Square nih, menjadi lokasi yang prime di New York. Seperti apa di sana nih jelang pergantian malam tahun baru? Halo, selamat malam Jakarta, selamat tahun baru Indonesia. Sekarang saya sedang berada di lokasi Times Square. Di belakang saya ini adalah jalan 40 second sampai 42 dan ke atas ini adalah lokasi Times Square. Suasana di Times Square kali ini tidak seperti biasanya. Jadi kalau biasanya 2 tahun lalu itu ada 60.000 orang datang ke sini, sekarang dibatasi hanya 15.000 orang saja. Dan 15.000 orang ini juga sudah harus diseleksi, mereka harus menunjukkan kartu vaksin, harus fully vaksin, dan melalui berbagai macam protokol kesehatan. Jadi sangat diseleksi sekali untuk masuk ke sini. Dan sekarang suasana sedang persiapan, sangat sepi sekali. Saya akan jajak sendiri sedikit ya teman-teman pemirsa di Metro TV. Di belakang ini NYPD sudah bersiap-siap, mereka sudah berjaga-jaga dan beberapa jalan di sini juga sudah mulai ditutup, terutama jalan 39, jalan yang menuju ke Times Square sudah mulai ditutup. Dan yang menarik, di antara jalan-jalan ini tetap ada COVID testing. Mungkin juru kamera bisa memberikan lihat di sana, ini adalah COVID testing 19. COVID testing ini dibuka persis di depan Times Square supaya para pengunjung yang tidak bisa masuk ke Times Square ataupun ingin menunjukkan vaksin bahwa mereka adalah bersih, artinya tidak positif dan negatif, dan mereka mengikuti COVID testing ini. Dan COVID testing ini dilakukan secara gratis, jadi tidak perlu bayar. Begitu, Reno. Baik, Times Square selalu menjadi magnet tahun baru ini, termasuk deretan artis dunia yang tampil. Adakah perubahan karena protokol kesehatan yang muncul akibat pandemi COVID-19? Ya memang ini sangat menarik sekali ya. Beberapa artis sudah dijalankan untuk tampil. Ada Journey, ada LL Cool J, juga ada Chloe penyanyi rapper, dan juga ada penyanyi dari Colombia. Tetapi yang menarik adalah semua diberikan aturan bahwa semua bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi wali kota New York de Blasio yang akan tergantikan nanti malam akan ada pelantikan wali kota baru, itu menyatakan bahwa semua akan berubah sewaktu-waktu melihat kondisi. LL Cool J sudah menyatakan mundur untuk tidak tampil malam ini karena dia sudah positif COVID kemarin. Waktu dia ada tes ternyata dia positif COVID, jadi tidak akan tampil. Tapi bila mana ada lebih dari 15.000, bila mana terjadi peningkatan atau artis-artis ada yang tidak lolos COVID malam ini, mereka akan di-cancel. Jadi memang suasana ini sudah serba tidak pasti, tapi tetap akan dijalankan. Jadi New York tidak berhenti dan tetap akan dijalankan acara perayaan tahun baru ini no matter what. Cuman kondisinya akan berubah sewaktu-waktu melihat kondisi yang ada. Begitu kira-kira. Iya Naratama, kita juga melihat nih bahwa warga Indonesia juga masih ada yang berkunjung ke New York. Adakah himbauan khusus nih dari Komjen RI untuk warga Indonesia yang ada di sana? Ya ini menarik banget ya, bukan hanya warga Indonesia tapi kebanyakan juga para artis ya, ada para artis, kemudian juga beberapa selebriti dan public figure itu datang ke New York. Mereka datang ke sini rata-rata karena tidak ada karantina. Begitu masuk, mereka turun dari bandara, kemudian mereka bisa masuk hotel, tidak ada karantina, langsung bisa berjalan-jalan di tengah kota New York. Nah, tidak ada anjuran dari KJRI, sejauh ini tidak ada anjuran KJRI selain menjaga protokol kesehatan. Jadi mereka datang ke sini, kemudian mereka biasanya vaksin. Karena di sini vaksin gratis. Bahkan vaksin itu apabila vaksin booster itu bisa mendapatkan uang $100 sampai tanggal 31 hari ini. Jadi saya juga ada teman yang datang dari Indonesia, datang ke sini, dia vaksin, dia malah dapat duit $100 karena vaksinnya adalah vaksin ketiga, itu vaksin booster. Jadi kalau ditanyakan bagaimana keadaan warga Indonesia, memang banyak sekali orang datang ke New York sebagai pengunjung. Tetapi kalau diperhatikan di Times Square ini itu tidak ada warga lokal. Jadi memang rata-rata pengunjung. Jadi saya juga ada salah satu artis juga menyatakan bahwa dia akan datang malam ini untuk datang ke Times Square. Dan mudah-mudahan tidak terkena COVID ya. Dan dia juga sudah menyatakan bahwa dia sudah vaksin 3 kali dan sudah mendapatkan kartu vaksin free dari COVID test. Ya, itu kira-kira. Di sana ini artinya di sana ini hanya mengandalkan kewaspadaan diri sendiri begitu ya, Naratama ya. Oke, Naratama, kalau tadi Anda katakan bagi warga Indonesia yang datang, ini akan disuntikan vaksin booster dengan reward $100 seperti itu ya. Ini berarti vaksin booster sudah masif dilakukan di Amerika Serikat?
Pak, ini reward ini adalah dilakukan oleh pemerintah kota New York untuk mencegah agar angka COVID tidak naik. Dan reward itu berhenti hari ini. Jadi sampai sebelum tanggal 31. Jadi kemarin banyak sekali artis ataupun ada warga Indonesia datang ke sini, mereka langsung ikut booster, langsung bisa ikut vaksin supaya buru-buru antri ikut vaksin, supaya bisa mendapatkan vaksin gratis dan juga dapat duit $100. Tapi hari ini mulai besok tanggal 1 sudah nggak ada lagi. Dan itu berhasil menekan ya. Karena sampai hari ini sudah ada 40.000. Memang ada kenaikan angka COVID-nya agak angka terpapar yang corona itu infeksi itu ada kenaikan, tapi bisa dikendalikan sampai sejauh ini. Dan sudah 91% warga New York yang sudah divaksin. Oke. Nah, Ratama, tadi Anda mengatakan ada kenaikan begitu ya. Betul. Seberapa signifikan nih kenaikan kasus di Amerika Serikat, khususnya di wilayah New York? Dibandingkan dengan tahun lalu ya, pada hari ini tahun lalu itu ada sekitar hampir 1 juta orang yang sudah terpapar positif COVID corona. Tapi kali ini untuk kota sendiri saja sudah mencapai 70.000. Jadi 40.000 terjadi peningkatan pada setelah minggu terakhir. Tapi sampai hari ini sekitar 70.000. Tapi itu tetap stabil menurut mereka. Jadi tidak terlalu lonjakan terlalu tinggi karena berhasil dikendalikan. Dengan adanya COVID, dengan adanya rapid test, kemudian juga booster berbayar $100 hingga hari ini, kemudian juga warga dianjurkan di rumah, tidak pergi ke Times Square. Jadi yang datang Times Square ternyata turis. Jadi kalau orang Indonesia yang diaspora itu datang ke sini rata-rata ya mereka hanya datang ke kota dan merayakan di Times Square ini. Kalau kita pergi ke luar kota, maksudnya di pinggir-pinggir seperti Manhattan, di Chelsea ataupun di Brooklyn, itu jalanan sepi sekali gitu. Bahkan tadi saya lewat subway-nya itu kosong, nggak ada orang. Jadi benar-benar turis lah yang menikmati perayaan tahun baru kali ini. Begitu. Baik. Naratama Rukmananda, terima kasih banyak. Kita akan melihat nih nanti secara virtual seperti apa pergantian tahun di New York ya. Warga sudah ada di sana menanti. Kita juga pengen lihat nih nanti secara virtual. Yang mayoritas adalah sebetulnya tadi dikatakan oleh pendatang, bukan warga lokal. Dan banyak warga Indonesia. Baik pemirsa, live event tahun baru 2022 masih akan berlanjut. Kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama dengan kami.